Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals. Halo teman-teman, bareng Rifki di sini. Dulu rajin skincare cuma pas jerawatan. Tapi sekarang di usia 30-an tiba-tiba panik lihat garis halus pertama. Atau kulit kusam yang gak hilang-hilang. Kamu gak sendiri. Banyak dari kita merasakan hal yang sama. Tapi tenang ya, wajah glowing dan awet muda itu bukan cuma impian kok. Dengan rutinitas skincare yang tepat, kamu bisa tampil lebih cerah, lebih sehat, dan terlihat lebih muda dari usia sebenarnya. Dan di video kali ini, kita akan bongkar rutinitas skincare rahasia untuk kamu yang berusia 30-an. Dari A sampai Z, langkah demi langkah. Dan tanpa bikin dompet nangis. Jadi siap? Yuk kita mulai. Memasuki usia 30, ibarat pabrik kolagen dan elastin di kulit kita itu mulai lembur, tapi hasil produksinya menurun. Ini bikin kulit kehilangan kekenyalan dan elastisitasnya. Ditambah lagi, proses ganti kulit atau regenerasi sel kita yang dulunya cepat, sekarang mulai mager alias malas gerak. Dr. Lorenz Trifanar dari Eden Skin Clinic bahkan menekankan, di usia 30-an, kulit kita itu butuh perhatian ekstra karena kemampuan pulihnya nggak secepat dulu. Tapi jangan khawatir, ini tanda alami penuaan yang bisa kita perlambat. Bahkan kalau kamu baru mulai sekarang dan rutin untuk skincare sekarang, itu tetap jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Lebih cepat memulai, lebih baik hasilnya. Dan untuk rutinitas pagi, nggak harus ribet kok. Yang penting fungsional dan konsisten. Yuk kita breakdown. Langkah pertama, gentle cleanser. Jadi pagi hari kamu nggak perlu pembersih berat. Cukup dengan gentle cleanser atau bahkan air hangat. Karena wajah kamu hanya perlu dibersihkan dari keringat dan toksin saat kita tidur. Pilih yang tidak bikin kulit ketat atau juga kering. Langkah keduanya, hydrating toner. Jangan skip toner. Pilih yang bisa menyeimbangkan pH kulit dan mempersiapkan wajah untuk menyerap serum lebih optimal. Jadi cari toner dengan antioksidan atau bahan penyeimbang seperti green tea extract atau rose water. Langkah ketiga, serum antioksidan yaitu vitamin C ya. Jadi kalau kamu ingin kulit cerah, bebas flek, dan punya perisai tambahan, vitamin C adalah jawabannya. Antioksidan kuat ini menangkal radikal bebas. Dan hasilnya, kulitmu jadi cerah, merata, dan tahan banting dari polusi. Langkah keempat, moisturizer atau pelembab. Pelembab nggak harus mahal. Yang penting bisa menjaga hidrasi dan memperkuat skin barrier. Kalau kamu pakai SPF yang sudah cukup lembab, pelembab kadang bisa dilewati. Langkah kelima, SPF atau Sun Protection Factor. Inilah langkah terpenting dan ultimate anti-aging product. Gunakan SPF minimal 30 PA++ setiap hari ya. Bahkan saat mendung atau di dalam ruangan dekat jendela. Sinar ultraviolet A itu tetap bisa menembus kaca dan menyebabkan penuaan dini. Jangan pernah skip SPF. So, sekarang malam hari itu adalah waktu kulitmu melakukan regenerasi dan perbaikan. Jadi inilah waktu terbaik untuk menggunakan produk aktif dan memberikan nutrisi yang mendalam. Langkah pertamanya double cleansing. Jadi bersihkan wajah dari make up, sunscreen, dan juga polusi seharian. Lakukan double cleansing dengan oil atau balm cleanser ya. Lalu diikuti dengan water-based cleanser. Luangkan waktu minimal 2 menit agar wajah benar-benar bersih. Langkah kedua, eksfoliasi. Ini dilakukan 1-3 kali seminggu. Gunakan eksfoliasi kimia seperti AHA, BHA, atau PHA.
Ini untuk mengangkat sel kulit mati, membuat kulit lebih cerah, dan produk selanjutnya menyerap lebih baik. Tapi ingat, jangan gunakan bersamaan dengan retinol di malam yang sama. Langkah ketiga, serum anti-aging, retinol atau bakuchiol. Retinol adalah superstar anti-aging di usia 30-an. Ia merangsang kolagen, mengurangi garis halus, dan mempercepat regenerasi sel. Tapi mulai dari dosis rendah seperti 0,1% atau 0,3%. Ini agar kulit bisa beradaptasi. Gunakan 2-3 kali seminggu lalu tingkatkan bertahap. Dan kalau kulit kamu sensitif atau sedang hamil atau sedang menyusui, kamu bisa coba bakuchiol. Ini alternatif alami dari tanaman babci yang punya manfaat mirip retinol tanpa iritasi. Langkah keempat, night cream atau moisturizer. Jadi gunakan pelembab malam yang membantu regenerasi kulit. Kamu bisa pilih yang mengandung bahan seperti peptida, niacinamide, atau resveratrol untuk menutrisi kulit semalaman. Dan langkah kelima, eye cream ya. Ini area mata adalah area pertama yang menunjukkan tanda penuaan. Kulitnya tipis dan rentan. Jadi gunakan eye cream yang mengandung peptida, retinol ringan, atau kafein secara lembut. Dan pijat perlahan agar sirkulasi menjadi lancar. Nah, sekarang kita bahas bahan-bahan aktif dan bahan alami yang mudah kamu temukan untuk perawatan kulitmu. Yang pertama adalah vitamin C. Ini seperti perisai untuk kulitmu. Antioksidan kuat yang mencerahkan kulit kusam dan juga menyamarkan flek hitam dan melindungi dari kerusakan radikal bebas. Kamu bisa dapatkan manfaatnya dari serum vitamin C siap pakai atau bahkan masker alami dari buah-buahan seperti jeruk nipis atau stroberi. Tapi dengan hati-hati ya, karena bersifat asam. Kemudian niacinamide, ini adalah multitasker sejati. Dia bisa mengencangkan pori, meratakan warna kulit, mengurangi kemerahan, dan yang terpenting, memperkuat skin barrier atau pelindung alami kulitmu. Bisa ditemukan di banyak serum atau coba masker teh hijau yang kaya antioksidan. Kemudian retinol atau bakuchiol. Ini dia agen peremajaan kulit ya. Jadi retinol ini membantu mengurangi garis halus dan kerutan. Kalau kulitmu sensitif, gunakan bakuchiol, bisa jadi pilihan alami yang lembut tapi tetap efektif. Banyak ditemukan di produk organik skincare. Kemudian hyaluronic acid atau HA ya. Hyaluronic acid itu seperti magnet air bagi kulitmu. Dia itu menghidrasi lapisan kulit terluar dengan kuat. Ini bikin kulit terasa kenyal, pelampi, dan segar. Garis halus akibat dehidrasi pun tersamarkan. Untuk versi alaminya, lidah buaya atau madu bisa memberikan efek hidrasi yang baik. Dan terakhir seramid, ini adalah semen yang mengikat bata-bata sel kulitmu, dan mereka itu sangat penting untuk menjaga kelembapan dan memperkuat pelindungan alami kulit. Kalau skin barriermu sehat, kulitmu akan lebih tahan terhadap iritasi dan kerusakan. Cari pelembab yang mengandung seramid atau gunakan minyak alami seperti jojoba oil yang mirip dengan sebum kulit. Berikut 5 golden rules skincare dari para ahli yang wajib kamu tahu ya. Jangan lagi pakai make up wipes. Serius, ini seperti menggesek-gesek amplas di wajahmu. Make up wipes itu cenderung menarik, iritatif, dan tidak benar-benar membersihkan. Mereka justru bisa merusak skin barrier dan meninggalkan residu yang bikin kulit itu kusam dan jerawatan. Terus, jangan terlalu banyak eksfoliasi, layering bahan aktif yang bertabrakan, atau menggosok wajah terlalu kencang. Kulitmu itu organ yang sensitif, jadi perlakukan dengan kasih sayang. Lalu jangan anggap enteng jerawat dewasa, rosacea, atau juga pigmentasi yang membandel. Kalau masalah kulitmu serius, konsultasi ke ahli kulit itu investasi terbaik untuk kulit sehat yang jangka panjang. Micellar water memang bagus untuk menghapus make up, tapi bukan pengganti cleanser utama ya.
Gunakan hanya untuk menghapus make up awal. Lalu wajib bilas wajah dengan cleanser supaya bersihnya tuntas ya. Nah, juga investasi di bagian tengah skincare kamu. Maksudnya apa? Serums dan active ingredients adalah tempat terbaik untuk berinvestasi. Untuk cleanser atau moisturizer, kamu bisa pakai yang lebih affordable asal sesuai dengan jenis kulit kamu. Fokuslah pada produk yang benar-benar memberikan manfaat yang jangka panjang. Mau skincare efektif tapi tetap hemat, itu rutinitas yang bisa kamu coba. Bahkan dengan bahan-bahan alami yang mudah didapat di Indonesia atau juga produk organik yang terjangkau. Untuk pagi, cleanser ringan, coba facial wash dengan bahan dasar alami seperti ekstrak lidah buaya atau cukup bilas dengan air mawar yang menenangkan. Untuk toner antioksidan, kamu bisa gunakan air rebusan teh hijau yang sudah dingin atau juga hidrosol murni seperti rose water sebagai toner alami. Untuk serum antioksidan, selain serum vitamin C, kamu bisa buat masker wajah dari stroberi atau tomat yang dihaluskan. Jangan lupa, ini lebih untuk perawatan mingguan ya. Terus untuk moisturizer, tapi opsional juga ya, gunakan gel lidah buaya yang murni atau sedikit virgin coconut oil yang dihangatkan di telapak tangan sebagai pelembab. SPF itu wajib. Untuk SPF sayangnya ini belum ada yang alternatif alami yang sepenuhnya efektif. Jadi tetap investasi di sunscreen minimal SPF 30 PA+++. Yang bagus ya, karena ini pertahanan terpenting. Untuk malam, cleanser mendalam. Jadi mulai dengan minyak kelapa murni atau minyak zaitun sebagai oil cleanser. Lalu lanjutkan dengan facial wash organik. Untuk eksfoliasi 1-2 kali seminggu, coba masker scrub lembut dari oatmeal dan madu untuk eksfoliasi fisik yang lembut atau masker pepaya untuk eksfoliasi enzim alami. Terus serum retinol atau bakuchiol untuk manfaat anti-aging yang kuat, karena serum retinol dan bakuchiol itu masih yang terbaik. Pastikan kamu cari produk organik yang mengandung bakuchiol. Terus night cream gunakan sea butter yang murni atau minyak argan sebagai night cream yang kaya dengan nutrisi. Untuk eye cream jika perlu, oleskan sedikit minyak almond atau minyak alpukat dengan lembut di area mata. Ingat ya, skincare bukan tentang mahalnya produk, tapi tentang konsistensi dan pengetahuan akan kebutuhan kulitmu. Temukan yang cocok dan jalankan secara rutin. Kombinasi bahan alami dengan produk organik bisa jadi pilihan cerdasmu. Kulit glowing dan sehat di usia 30-an bisa banget. Mulai dari hari ini, rawat kulitmu dengan cerdas dari luar dan dalam. Barang Rifki di Techie Bites, kita buktikan kalau awet muda itu bisa diraih dengan cara yang cerdas dan alami. Dan kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kita akan bahas lebih banyak lagi tips seputar awet muda, sehat luar dalam, dan juga teknologi kecantikan ketampanan di channel kesayangan kita. Rifki pamit, ciao!